Ya, tapi kalau kita lihat-lihat dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan juga dari para ulama terdahulu, kita akan mendapatkan memang anak-anak waktu itu diajarkan adab ya Ustaz ya. Betul, betul Jadi Ustaz. waktu itu Rasulullah melihat ada anak kecil, dia makan ya yang jauh dari dia. Ini kan tidak haram secara hukum, tapi akhlak ya. Betul. Itu pun anak kecil kan biasanya orang tua dia kan masih kecil biarin aja kan nggak dianggap dosa. Betul. Tapi subhanallah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam justru meluruskan ya bunai samillah kul biyaminik wa kul bimayalik. Wahai anak kecil sebutlah nama Allah makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Ini kan berarti akhlak dan adab yang sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kita dalam athar dalam cerita disebut di majelisnya Imam Ahmad itu katanya ribuan yang hadir Ustaz. Betul Ustaz. Dan sebagian besarnya cuma belajar akhlak dan adab Iya, Imam Ahmad. disebutkan bahwa dari 5.000 orang muridnya Imam Ahmad yang mengambil hadis itu hanya 500 orang. Masya Allah. Sedangkan kemana sisanya 4.500? Mereka hanya memperhatikan gerak-geriknya Imam Ahmad, belajar adab dan akhlak. Masya Allah. Dan ada juga sebuah athar Ustaz dari ibunya Imam Malik. Jadi ada kebiasaan ibunya Imam Malik itu ketika Imam Malik ingin belajar di sisi Robi atau Ra'i, guru beliau, dipersiapkan bagaimana berpakaian yang baik, diberikan surban yang baik, dipersiapkan betul. Kemudian ada satu pesan ibunya Imam Malik kepada Imam Malik sebelum berangkat, kata dia, ambil adab gurumu sebelum engkau ambil ilmunya. Di sini kan perhatian dari para salafun saleh ridwanullah alaihi ajmain terhadap akhlak. Jadi ilmu itu setelah akhlak. Banyak di antara orang sekarang kan ilmu tinggi tapi nggak punya adab dan tidak punya akhlak yang baik. Anaknya harus hafal Quran. Nah, itu dia. Juz hafal Quran pokoknya. Itu dia ya. Jadi orientasi pendidikan kita dari dini itu anak-anak tentunya akidah tidak kita lupakan ya, kita tanamkan tauhid kepada mereka, kemudian adab dan juga akhlak kepada mereka. Adapun menghafal Al-Qur'an, alhamdulillah kalau misalnya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bisa menjadi hufadzul Qur'an, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala.